Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang notasi fungsi gitu ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita membahas tentang dasar-dasar dari notasi fungsi, kalau di video kali ini kita akan membahas soal-soal notasi fungsi yang agak sedikit lebih sulit gitu ya. Oke, jadi langsung aja di soal yang pertama. Nah, kalau di kemarin kita hanya mencari bayangan atau pemetaan di suatu fungsi gitu ya. Nah, ini diberikan dua buah fungsi. Nah, ada f dalam bentuk notasi ya. Fungsi f di mana untuk setiap X berlaku 6X dikurang 7. Nah, kalau ketemu seperti ini kita bikin dulu saja rumus fungsinya. Jadi lebih gampang sebenarnya mengerjakan soal-soal fungsi itu dalam bentuk rumus gitu ya. 6X dikurang 7. Oke ya. Kemudian kita punya GX atau fungsi X 3 dikurang 5X gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal-soal seperti ini nih. Jadi ini bisa aja nih soal-soal seperti ini. Kalian suruh cari nih. Nah, yaudah tinggal kita kerjakan saja. Jadi kalau yang A kita punya F2 ditambah G5. Jadi ada dua cara mengerjakan. Kalau untuk yang masih agak bingung, kalian cari dulu nih F2-nya gitu ya, kalian cari dulu. 6 kali 2 dikurang 7. Berarti ini 12 dikurang 7 5. Kalian cari lagi G5-nya. Itu G5-nya berapa nih? 3 dikurang 5 dikali 5. Berarti negatif 22. Nanti tinggal dimasukkan di sini aja. Oh, F2 itu adalah 5. 5 dikurang 22 gitu. Jadinya dapat negatif 17. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa memasukkan rumus-rumus ini, kalian bisa mengerjakan seperti ini. Contoh untuk soal yang B ya. Setengah dari G4 kurang 2 dari dari F negatif 3. Berarti tinggal setengah. Nah, G4 itu kan rumusnya ini ya, G-nya 3 dikurang 5, setiap ketemu X langsung diganti dikali 4 dikurang 2. Nah, F itu adalah 6, setiap ketemu X langsung diganti sama ini ya, tapi jangan diganti 4 karena udah fungsi F diganti sama si F nya juga. Berarti ini negatif 3 dikurang 7. Oke, ini kita hitung jadinya setengah, ini 3 dikurang 20 dikurang 2 dikali ini ada kalinya ya, negatif 18 dikurang 7. Oke, berarti ini setengah dikali negatif 17. Ini adalah negatif 25 dikali negatif 2 jadi positif 50. Nah, ini minus 8,5 ditambah 50 akan kita dapatkan nilai 42,5. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa dihitung sendiri-sendiri, bisa dihitung langsung gitu ya. Kalau buat teman-teman yang agak kesulitan, lebih baik kakak sarankan pelan-pelan dulu gitu ya. Belajar dulu dari menghitung satu-satu, baru menghitung secara keseluruhan. Berarti sekarang kita coba yang C. Nah, yang C agak sedikit lebih rumit. Ini dia punya 2 dikali F3 gitu ya. Ditambah 3 dikali G negatif 2 dibagi negatif 2 dikali G1. Oke, kita masukin aja 2 dikali F3 berarti fungsi F yang kita lihat 6 dikali 3 dikurang 7 ya, ditambah 3 dikali fungsi G berarti 3 dikali negatif 5 dikurang negatif 5 dikurang 5 dikurang 5 dikali negatif 2 gitu ya. Oke. Kemudian yang bawahnya negatif 2 G-nya 3 dikurang 5 dikali 1. Oke, tinggal kita hitung. Nah, ini 2 dikali ini hasilnya 18 dikurang 7. 18 dikurang 7 itu artinya 11 ya. Ditambah 3 dikali ini 3 dikurang 5 dikali minus 2 berarti 3 ditambah 10 ya, negatif 5 dikali negatif 2 berarti 3 kali 13 dibagi negatif 2 dikali dengan negatif 2. Udah, tinggal kita hitung. Berarti ini kita punya 22 ditambah 39 dibagi negatif 4 gitu ya. Berarti ini kakak lanjutkan di sebelah sini. 22 tambah 39 itu adalah 61 dibagi negatif 4 gitu ya, sehingga jawabannya berapa nih? Negatif 15 1/4
Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ketemu soal seperti ini jangan takut, jangan bingung. Langsung aja dimasukin ke sini. Kalau teman-teman bingung berarti kalau contoh soal yang C ya. Kalau soal yang C berarti kita cari dulu nih F3 berapa ya? F3 cari berapa? Kemudian G min 2 berapa gitu ya. Kemudian G1 berapa dicari. Baru dimasukin ke sini. Itu hasilnya harusnya sama seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba contoh soal yang berikutnya. Nah, ini soal contoh yang sering keluar di ulangan mungkin atau di tryout mungkin kalian sering keluar. Jadi kita punya fungsi. Nah, ini rumus fungsinya. Kalau kita hitung, kalau kita tulis sementara fx sama dengan ax ditambah b gitu ya. Jadi tugas kita adalah mencari nilai a dan nilai b. Biasanya soal ini akan diketahui ada dua hasil pemetaan atau bayangan dari fungsi tersebut. Ciri-cirinya jadi ada ini nih, ada a-nya, ada b-nya. Kita belum tahu a dan b-nya, tapi kita dikasih modal ini dua. Gitu ya. Nah, supaya mudah, notasinya kau ubah dulu jadi rumus supaya lebih mudah. Nah, ini kita punya dua yang diketahui. Jadi kita punya F1 ya sama dengan 7. F1 sama dengan 7. Berarti F1 X-nya kalau diganti 1, berarti ini A dikali 1 ditambah B, itu hasilnya 7. Ya, 7 sama dengan A tambah B. Dapat dari mana, Kak? Coba contoh lagi satu ya. Berarti kita punya Fx sama dengan AX ditambah B. Kita punya F min 3, punya F negatif 3. Ini kan X-nya diganti negatif 3 gitu ya. Berarti ini kan A dikali negatif 3 ditambah B. Hasil ini adalah 9. Kok bisa, Kak, ini diubah menjadi 9? Kan tadi sudah dikasih tahu di sini F min 3 adalah negatif 9. Berarti negatif 3A ditambah B. Nah, ini kita punya persamaan pertama. Ini kita punya persamaan yang kedua. Nah, memang soal-soal seperti ini biasanya akan bisa dikerjakan kalau kalian sudah belajar sistem persamaan dua variabel. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja nih, ya. Jadi kita akan menggunakan yang namanya eliminasi. Gimana nih cara mengeliminasi gitu ya? Kita punya dua persamaan, ada persamaan 1, ada persamaan 2. Biasa kita akan menulis, ini kita punya persamaan 1, itu A tambah B sama dengan 7. Kakak hanya ubah letaknya saja. Kita punya persamaan 2, negatif 3A ditambah B sama dengan 9 gitu ya. Kemudian kita akan menghilangkan salah satu, menghilangkan B-nya atau menghilangkan A-nya. Paling gampang kalau kalian lihat cuma ada 1, nggak ada angkanya nih, berarti kita hilangkan B-nya gitu ya. Ini kita kurangkan. Oke, B-nya dikurangkan, kita habis ya. A dikurang negatif 3, berarti A ditambah 3. 1A ditambah 3, berarti ini 4A gitu ya. Sama dengan ini, ini negatif 9 ya. Nah, 7 dikurang negatif 9, berarti 7 minus ketemu minus jadi plus, 7 tambah 9, 16. Saya kita akan dapat A-nya sama dengan 4. Oke, tapi kita tugasnya belum selesai nih, baru dapat A-nya. Bagaimana, Kak, cara mencari B-nya? Oke, cara mencari B-nya adalah begini. Kalau sudah dapat salah satu, kita boleh masukkan nih. A-nya boleh masuk sini atau A-nya masukkan ke sini boleh. Terserah. Yang gampang kita lihat ini ya. Kakak masukin ke sini aja nih. 7 sama dengan A ditambah B. 7 sama dengan A-nya boleh diganti 4. 4 ditambah B. Sehingga dapat B-nya adalah 3. Sehingga dapat ya pertanyaan yang nomor 1 A dan B-nya dapat. Sehingga kita dapat rumus fungsinya. Fx itu adalah 4x ditambah B. Gitu. Ini ditanya apa? Oh, ditanya F6 sekarang. F6, gampang. X-nya diganti 6. 4 dikali 6 ditambah, B-nya 3 ya. Tambah 3. Berarti ini 24 ditambah 3 hasilnya 27. Oke ya. Jadi untuk soal seperti ini jangan bingung. Kita punya F1 sama dengan 7. Tulis saja dulu. Fx sama dengan AX tambah B gitu ya. F1 berarti X diganti 1. A tambah B. Ini sama dengan 7. 7 sama dengan A tambah B. Dapat persamaannya. Nah, ini soalnya kalau dua variabel yang tidak dikasih tahu A dan B. Bisa aja yang tidak dikasih tahu ada 3. Nah, seperti ini yang tidak dikasih tahu ada 3. Nah, ini untuk notasi dulu ya. Notasi nanti dari belakangan. Oke, ini kita udah ada rumusnya soalnya. Berarti untuk 3 kita punya F X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita punya, kalau punya 3 yang diketahui, yang tidak diketahui pasti punya 3
Nih, tiga punya bayangannya. Kalau kalian ketemu soal ada 3 A, B, C tapi cuma 2, nah itu perlu berpikir lagi. Biasanya sih soalnya kurang tepat atau perlu diperbaiki. Biasanya pasti dapat nih 3 bayangannya. Nah, ini kalau kita masukkan, berarti kalau F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Berarti F1 itu adalah sama dengan 4. Berarti kita bisa ganti 4. 4 sama dengan A tambah B tambah C. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, berarti langsung ya dari sini, kakak langsung ke sini. Berarti kalau kita punya F2 itu sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. Berarti 9 ya sama dengan 4A kuadrat ditambah 2B ditambah C. Langsung lagi yang ketiga, berarti F negatif 1. Setiap X-nya diganti negatif 1. Berarti A dikali min 1 kuadrat gitu ya. Ditambah B dikali min 1 ditambah C. Ini adalah negatif 2 sama dengan, berarti ini A dikurang B ditambah C gitu. Oke, berarti kita sekarang punya 3 persamaannya. Wah, ngitungnya gimana nih kak kalau punya 3 persamaan? Kalau punya 3 persamaan, biasanya kita misalkan ini sama ini, kita eliminasi, kita dapat persamaan keempat gitu ya. Ini sama ini, kita eliminasi, dapat persamaan kelima. Eliminasi salah satu aja. Biasanya 4 dan 5 kita eliminasi, baru dapat salah satu nih. Bisa dapat A, atau dapat B, atau dapat C gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita mau milih yang mana gitu ya. Kakak mau memilih persamaan 1 dan persamaan 2 aja. Nah, jadi eliminasi nggak bisa 3-3 nih, nggak bisa 1, 2, 3, kita nggak bisa. Kita mesti pilih salah satu, kakak pilih 1 dan 2 aja. Kalau 1 itu adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 4. Kemudian kalau yang 1 dan 3 maaf. Kalau 3 itu adalah A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 2. Kakak di sini punya 1 semua. Nah, cuma kakak melihat oh ini A dan C-nya ada berapa ya? Ada 1 gitu ya. Kalau kakak jumlahkan saja bisa, tapi kakak dapat 2A tambah 2C gitu. Kakak kurangkan. Kenapa kakak dikurangkan? Ini 6 nanti 4 dikurang negatif 2. 4 tambah 2 6. Supaya gini, A dikurang A habis. C dikurang C habis. Gitu ya. B dikurang minus B berarti 2B. Dapat nih langsung B-nya adalah 6. Gitu ya. Kakak pakai seperti ini. Sebenarnya kakak bisa berbuat seperti ini. Nah, kakak bisa saja. Kakak tidak kurangkan. Jadi kakak punya A tambah B tambah C sama dengan 4. A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 2. Ini kakak tambah. Bisa nih dapatnya 2A tambah 2C sama dengan, ini coret ya. Yang ini 1A tambah 1A 2A. 4 dikurang 2 berarti negatif 2. Gitu. Tapi kakak mendapatkan persamaan lagi. Persamaan keempat. Sedangkan kalau di sini kakak langsung dapat B-nya. Keuntungannya apa? Kakak langsung dapat B. Kakak langsung dapat B. Kakak bisa langsung masukin ke 3. Ke 3 sini ya. Berarti ini 4 sama dengan A. Berapa nih? A ditambah 6 ditambah C. Gitu. Berarti berapa nih? A tambah 6 tambah C. Itu negatif 2 sama dengan A tambah C. Oke, bener ya. Negatif 2 A sama 6. Ini 3 harusnya. Ini 3. Kalau pindah ke sini menjadi negatif 1 A tambah C. Ya. Ini kalau kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Itu 9 sama dengan 4A kuadrat ditambah 2 dikali 3 6 ditambah C. 3 sama dengan 4A kuadrat ditambah 3 dapat dari sini ya. 6 pindah ke sebelah sini tambah C. Ya, ini dapat persamaan yang keempat. Ini dapat persamaan yang kelima. Nah, kakak tidak menggunakan lagi persamaan yang ketiga gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja nih persamaan ketiga kita masukin. Kita akan dapat berapa nih? Harusnya sama kayak gini ya. Dapatnya negatif 1 ya.
Nah itu ya, jadinya dapatnya sama nih, negatif 1 sama dengan A tambah C. Jadi nggak berguna nih kalau kita masukin sini. Gitu ya, sama aja. Oke, kakak ada salah hitung sedikit. Nah ini kalau di sini, ini kalau dimasukkan dapatnya akan 1 sama dengan A tambah C. Ini kalau dimasukkan ternyata kakak ada tadi salah dikit-dikit ya. Ini 4 dikurang 3, dapatnya harusnya positif 1. Kakak hapus dikit. Nah, ini hapus dikit. Dapatnya ada 1. Nah ini sama ya. Ini sama gitu ya. Sama dengan ini nih. Tadi kalau kita kurangkan, ini harusnya dapatnya positif 2 atau A tambah C sama dengan 1. Ini sama aja. Jadi makanya kita perlu persamaan yang ini. Nah, berarti sekarang kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Gitu ya, persamaan 4 dan persamaan 5. Kita akan mengeliminasi kita tulis dulu. Jadi A ditambah C sama dengan 1. Kemudian kita punya 4A kuadrat. 4A saja, nggak ada kuadratnya ini. Nah, ini 4A saja. Ya, ditambah C sama dengan 3. Berarti kita menghilangkan C-nya, kita kurangkan. Nah, ini C-nya habis. Gitu ya, ini A dikurang 4A berarti negatif 3A. Sehingga dapat ininya 1 dikurang 3 negatif 2. Dapat A-nya adalah 2/3. Jadi kita sudah dapat A, kita sudah dapat siapa nih? B, gitu ya. Kita tinggal menghitung si C-nya. Nah, terserah masukin mana. Misalnya masukin yang nomor 1 ya, masukin ke persamaan 1 lagi. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 4. A-nya 2/3 gitu ya. Ditambah B-nya itu adalah 3 tadi. Ditambah C-nya belum tahu, sama dengan 4. Maka C-nya akan kita dapatkan 1/3. Oke, sehingga kita akan dapat ini dari sini. Maka rumus fungsinya, nah fx-nya, rumus fungsinya itu adalah 2/3 x kuadrat ditambah 3 ditambah 1/3. 3x ditambah 1/3. Nah, berarti kalau dicari nilai 7, nah f7 tinggal dimasukin aja nih. Kalau notasi sama ya, kalau notasi ini tinggal kita bikin seperti ini aja. f(2x) gitu ya. X nggak ada ininya, f(2x). Ups, ini tidak kelihatan. Nah, ini tinggal kita bikin f(2x) demikian rupa 2/3 x pangkat 2 tambah 3x tambah 1/3. Oke ya. Berarti kalau cari yang f7 ya tinggal cari f7. Nah, tinggal masukin x7 berarti 2/3 dikali 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 ditambah 1/3 gitu. Berarti ini 49 ditambah berapa tambah 49 kali 2 berarti 98/3 ditambah 1/3 ditambah 21 gitu ya. 98 tambah 1/3 99/3 berarti 33 ditambah 21 hasilnya adalah 54. Oke. Jadi memang sedikit lebih rumit kalau yang 3 variabel, jadi tidak kasih tahu A, B, dan C-nya. Tapi pasti kalian dikasih tahu 3 hasil pemetaannya. Kalau untuk yang 2, kalian dikasih tahu 2. Biasanya sih yang ini pasti keluar nih di ulangan nih. Kalau yang ini ya kalau sekolah unggulan mungkin keluar gitu ya. Nah, kakak punya satu tipe soal lagi sebelum mengakhiri video ini. Nah, ini ada tipe soal yang kadang-kadang sering keluar di teman-teman SMP. Jadi fungsinya, biasanya kita fungsinya dalam bentuk fx. Sekarang fungsinya kok dalam fungsi kayak ada fungsi lagi ya, kayak ada 2x lagi nih. Gimana nih Kak cara menyelesaikan soal ini gitu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ciri-cirinya dalam f-nya ada fungsi. Ada 2x tambah 6, ada 3x tambah 8, tambah berapapun gitu ya. Ada dari rumus fungsi itu sendiri. Kemudian bisa disuruh menentukan fx gitu ya. Gimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Langkah pertama, kita akan membuat pemisalan. Nah, kita akan membuat pemisalan 2x tambah 6 sama dengan A ya. Oke, simpan dulu 2x tambah 6 sama dengan A. Tapi pemisalan ini kita coba kerjakan sedikit supaya mendapatkan x sama dengan berapa sih gitu ya. X sama dengan berapa ya gitu ya. Nah, jadi supaya mendapatkan x sama dengan berapa, maka 2x tambah 6 sama dengan A. Ini 2x tetap. 6 kakak pindahkan ke sini. A dikurang 6. Sehingga dapat x-nya adalah A dikurang 6 dibagi 2 gitu ya. Simpan lagi 1. Oke.
Nah, yang ketiga baru kita akan masukkan. Nah, masukkan kemana nih Kak? Nah, masukkan kemana? Seperti ini. Yang kita punya adalah F 2x tambah 6 sama dengan 4x tambah 4 gitu ya. Nah, ini tinggal kita ganti nih. Tadi 2x tambah 6. Nih 2x tambah 6 sama dengan A. Berarti ini F dalam kurung A gitu ya. Sama dengan tadi X-nya. Nah, X-nya kita sudah dapat ini. X itu sama dengan A dikurang 6 dibagi 2. Maka ini 4 gitu ya, dikali A dikurang 6 dibagi 2 tambah 4. Oke ya, jadi X-nya diganti dengan ini. Nah, si ini diganti dengan ini. Dapat dari mana? Dari sini tadi ya. Kita lanjut di sebelah sini. Berarti kita punya FA sama dengan, ini boleh dicoret 2 gitu ya. 2 dikali A dikurang 6 ditambah 4. Berarti kita punya FA sama dengan 2A dikurang 12 ditambah 4. Dapat punya FA ini adalah 2A dikurang 8. Oke ya. Nah, sampai sini kalau ditanya Fx itu udah gampang banget. Kok bisa Kak? Bisa dong. Berarti kalau, ingat nggak kalau kakak punya Fx sama dengan 3x tambah 5 misalnya gitu ya. Terus kita punya FA, berapa sih FA? X-nya diganti A gitu ya. Berarti ini jadi 3A tambah 5. Berarti sama aja dong sekarang kalau kita mau cari Fx. Nah, Fx nih. Fx berarti tinggal A-nya diganti X. Berarti 2 dikali X dikurang 8. Dapat deh. Jadi kira-kira seperti itu. Gampang kan? Jadi langkah pertama kita misalkan. Langkah kedua pemisahannya kita perpanjang sedikit. Sehingga menjadi X sama dengan gitu ya. Dikerjakan sedikit aljabarnya. Baru kita masukkan, kita tukar-tukar nih, kita ganti nih. Tadi pemisahannya 2X tambah 6 jadi A. Ya udah ganti FA. Selanjut sampai dapat FA, langsung bisa diganti X-nya. Dapat. Nah, ekstensi dari soal ini atau perkembangan dari soal ini biasanya seperti ini. Dicari F10. Cari F2, cari F3, cari F5 gitu. Nah, kakak ngerjakan dengan cara seperti biasa dulu, tapi nanti ada cara yang sedikit unik. Jadi kalau kita lihat di sini, maka langkah pertama kita misalkan ya. Misalkan X tambah 3 sama dengan A gitu ya, simpan. Oke, kemudian yang kedua, nah ini berarti X sama dengan A dikurang 3, simpan gitu ya. Yang ketiga baru kita masukkan ya. Berarti kita punya F X tambah 3 sama dengan 2X tambah 5. Nah, kita masukkan nih. Ini si X tambah 3 itu sama dengan A. Berarti ini FA sama dengan X-nya itu. Nah, ini X-nya. Nah, X-nya sama dengan A dikurang 3, berarti 2 dikali A dikurang 3 ditambah 5 ya. Berarti ini FA sama dengan 2A dikurang 6 tambah 5, sehingga dapat FA nya 2A dikurang 1. Berarti kalau F10 berapa? Wah, F10 gampang. F10 berarti 2 dikali 10 dikurang 1, artinya 19. Nah, tapi kakak punya cara sedikit lebih unik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, F X tambah 3 sama dengan 2X tambah 5. Jadi ini X, ini X. Tapi yang ditanya adalah F10 ya. Tapi di sini kan yang kita tahu X Kak, bukan X tambah 3 gitu ya. Nah, ini kakak sedikit tricky. Nah, kakak sedikit melakukan bukan kecurangan ya, tapi kecerdikan. Nah, ini kalau kita lihat X tambah 3 nya itu adalah 10. Benar nggak? Kan F dalam kurung X tambah 3. F dalam kurung 10 artinya F X tambah 3 itu sama dengan 10. X tambah 3 sama dengan 10 nih. Oh, berarti X nya 7 dong Kak. Betul, X nya 7. Berarti kita bisa masukkan seperti ini. 2 dikali 7 tambah 5. Tuh, jadi sama dengan berapa nih? 14 tambah kok tulisnya 5. Tulis tambah 5. Dapatnya 19. Dapatnya sama gitu. Jadi gampang ya. Jadi kalau misalkan contoh, misalkan kakak punya soal yang tadi deh, soal yang tadi 2X tambah 6 gitu ya. F 2X tambah 6 sama dengan 4X tambah 4. Nah,
Kalau suruh ngitung fx ya mau nggak mau caranya seperti ini, seperti yang tadi kakak jelaskan. Tapi gimana kalau misalkan disuruh menghitung berapa ya? Contoh deh, saya menghitung F5, jangan F5, F8 misalnya gitu, F8. Berapa nih F8 gitu ya? Maka yang kita kerjakan pertama kali, kita pengen cari tahu nih. Oh nih F2X tambah 5, 2X tambah 6 tuh sama dengan 8 nih. Berarti 2X tambah 6 sama dengan 8. Berarti 2 dikali X sama dengan, ini pindah ke sini, jadi 8 dikurang 6. Jadi 2X sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Oh berarti F8 itu X-nya tinggal diganti 1 nih. Nah ini X-nya 1 nih. Oke, berarti 4 dikali 1 tambah 4. Hasilnya 8 gitu. Jadi gampang ya. Coba kita bandingkan deh ya sama yang tadi. Tadi itu dapatnya, nah ini tadi dapatnya kan fx-nya. Fx itu 2x dikurang 8 ya. Fx-nya tadi itu dapatnya 2x dikurang 8. Kalau x-nya 8, nah, F8 gitu ya, berarti 2 dikali 8, 16 dikurang 8. Dapat nih, 8 juga. Gitu ya. Jadi lihat-lihat soalnya kalau ditanya fx-nya ya mau nggak mau kita pakai langkah ini. Tapi kalau dicari F10, F berapa ya tinggal dalam ini dalam ini sama dengan ini berapa. Dapat x-nya masukin sini. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu soal-soal notasi fungsi tingkat lanjut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo kita bagikan pada teman-teman yang lain. Supaya kalian bisa belajar bersama. Jangan lupa videonya di like dan juga subscribe di channelnya Le Guru Les. Terima kasih.